Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah pemberitaan dengan judul Gini atau Guinea pasrah. Gol penaltinya jadi perdebatan. FIFA perintahkan timnas U23 versus Gini diulang. Harus diulang katanya. Saya pikir kalau teman-teman temukan berita dengan narasi harus diulang atau diulang itu bakalan nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin diulang karena sepanjang sejarah nggak ada yang diulang, sekalipun melakukan kecurangan tetap hasilnya tetap sama. Kalaupun kedapatan melakukan kecurangan paling wasitnya yang diberikan sanksi atau sebagainya. Tapi ya kita lihat dulu beritanya teman-teman supaya ini tidak gagal paham ya. Pelé had, I think, the gift of God, a gift that very few people on earth have. And it's a gift to touch the heart. Merasa ada yang aneh dengan keputusan wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia U23 versus Guinea di babak playoff Olimpiade 2024, Presiden FIFA, Gianni Infantino langsung memberikan komentar begini. Ya, pada laga tersebut timnas Indonesia kembali dipecundangi wasit alias pengadil lapangan tepatnya pada menit ke-28. Pada momen itu Guinea melakukan serangan balik lewat sisi kiri. Kemudian dioper ke tengah kotak penalti, Witan Sulaiman diduga melakukan pelanggaran terhadap Alga Simebah sehingga berbuah penalti untuk Guinea. Padahal pada tayangan ulang, Witan tidak sedikit pun menyentuh penyerang Guinea tersebut. Namun wasit Francois Letexier asal Prancis tanpa ampun menunjuk penalti untuk Guinea. Ilaix Moriba yang jadi eksekutor menjalankan perannya dengan baik. Moriba bobol gawang Hernando Ari pada menit ke-29. Tendangan kaki kanan Moriba ke sisi tengah gawang mengecoh Hernando yang bergerak ke sisi kiri. Guinea unggul 1-0 atas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong melakukan protes terhadap asisten wasit yang berasal dari Thailand. Ya, Thailand STY lagi. menyebut-nyebut pelanggaran Witan terjadi di luar kotak penalti. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan kartu kuning dari wasit Francois Letexier. STY dianggap melakukan protes di luar batas. Usai laga, Presiden FIFA Gianni Infantino yang kebetulan menyaksikan duel timnas Indonesia U23 versus Guinea bersama Erick Thohir langsung memberikan tanggapannya terkait gol tersebut. Menurutnya, gol penalti yang didapat Guinea ke gawang Indonesia itu tidak sah. Saya pikir pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Indonesia di menit ke-28 tak seharusnya berbuah penalti, kata Infantino. Iya, teman-teman, Saya lihat sendiri sepertinya pemain Guinea sengaja melakukan diving karena terlihat jelas tidak kontak apapun dengan pemain Indonesia, imbuhnya. Demi keadilan dalam sepak bola, sudah selayaknya pertandingan itu diulang, tegas Infantino. Pada laga tersebut, Witan Sulaiman ditunjuk pelatih Shin Tae-yong sebagai kapten timnas Indonesia U23. Ia menggantikan peran Rizky Ridho yang tidak bermain di laga ini karena akumulasi kartu merah saat laga semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan. Pada menit-menit awal Indonesia mulai menyerang Guinea dari sisi kiri, akan tetapi bisa dicegah Guinea di sisi kanan pertahanan mereka. Bek tengah timnas Indonesia U23 Muhammad Ferrari mendapatkan kartu kuning pada menit ke-8 setelah menjegal Aguibo Camara. Pada menit ke-14, Nathan Chu Aon melakukan operan terobosan matang kepada Witan Sulaiman. Operan di sisi kiri itu membuat Witan bergerak cukup bebas. Akan tetapi umpan silang mendatar Witan ke tengah kotak penalti bisa dibuang pemain lawan. Sepak pojok pertama untuk Indonesia. Indonesia mendapatkan peluang bagus pada menit ke-18. Namun tembakan kaki kanan Arhan terlalu lemah sehingga bola bisa ditangkap kiper Soumaila Syillah. Witan Sulaiman mengalami insiden saat berduel di udara dengan Isi Yaga Camara pada menit ke-21. Witan tergeletak di lapangan dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Witan Sulaiman sepertinya mendapat luka di kepala usai berbenturan dengan Isi Yaga Camara. Pasalnya kepala Witan Sulaiman harus mendapatkan perban yang menutupi rambutnya. Pada menit ke-29, Moriba bobol gawang Hernando Ari melalui titik putih. Nathan Chu Aon hampir blunder. Gawang Indonesia terancam bobol kedua kalinya pada menit ke-5. Untung Hernando dapat menyelamatkan gawangnya. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 dari Guinea pada babak pertama playoff Olimpiade 2024 Paris. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman ya soal penalti yang diberikan wasit kepada Gini? Itu benar-benar sangat merugikan timnas Indonesia. Ya, sama sekali kita melihat dalam tayangan ulang tadi sama sekali nggak ada kontak
jelas-jelas kelihatan melakukan diving. Dalam saya menyaksikan video semalam, dalam video gerak normal tanpa diperlambat pun saya tahu itu nggak ada sentuhan, nggak ada kontak, dan saya jelas-jelas melihat dia melakukan diving. Dan saya sempat berpikir nggak bakalan penalti, ini jelas-jelas diving. Tapi wasit matanya udah ketutupan dengan uang mungkin teman-teman ya. Ini yang membuat saya menjadi pesimis dalam sepak bola Indonesia. Pesimis bukan karakter pemain kita, bukan kualitas dan mental mereka. Pesimis bukan karena kualitas pelatih dan tim yang berada dalam timnas kita, bukan. Tapi pesimis dengan bagaimana Indonesia terus berjuang untuk terus bangkit, tapi ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan menghambat laju jalannya Indonesia untuk bisa menjadi negara yang diperhitungkan dalam sepak bola. Seperti apa sih? Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kita lihat. Dalam hal ini pun seperti mereka benar-benar menunjukkan upaya mereka untuk menggagalkan, menghambat laju jalannya Indonesia. Sangat-sangat terlihat jelas. Dan itu membuat saya sedikit pesimis ke depannya, teman-teman. Saya jelas-jelas sangat menyukai timnas kita ya. Bagaimana saya sangat merindukan mereka ini bisa mencetak sejarah-sejarah baru dalam sepak bolaan kita. Karena sudah lama kita tidak merasakan hal ini. Lebih baik mendukung negara sendiri di Piala Dunia daripada mendukung negara orang lain ya teman-teman ya. Akan tetapi kita bisa melihat di sini, yang bikin pesimis kita semua adalah hal ini. Wasit hakim garis dari Thailand lagi. Kemudian hakim dari Prancis. Banyak sekali dalam pertandingan-pertandingan yang saya ikuti, saya melihat adanya hal-hal seperti ini. Mulai dari Uzbekistan ya. Indonesia melawan Uzbekistan yang sempat heboh besar-besaran. Tapi mau gimana lagi teman-teman ya? Mau gimana lagi? Itu fluid sudah ditiupkan, sudah berakhir pertandingan. Kalau kalian menemukan narasi bahwa pertandingannya akan diulang, gak bakal diulang. Gak ada sejarah pertandingan itu dalam kompetisi itu pertandingannya diulang. Hanya dengan narasi kecurangan wasit. Ya, sekalipun jika ditemukan wasit melakukan kecurangan, seperti yang saya katakan tadi, hanya diberikan sanksi saja. Akan tapi hasilnya jelas-jelas sudah kalah. Ya, mau gimana lagi, kita harus lapang dada, apresiasi para pemain kita karena sudah menunjukkan performa yang terbaik dalam menghadapi tim kuat seperti ini, yang mereka bisa menunjukkan permainan dengan saling balas serangan. Ya, sekali lagi kita legowo aja, dan sekali lagi saya juga pesimis dengan bagaimana jalannya organisasi bola ini ya teman-teman. Itu bikin pesimis aja sih. Ya, tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.